Perkenalkan, saya Najwa Kusma Mustafa dari kelas S1C. Bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia lain. Proses penyampaian pesan kepada orang lain tentunya harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maka dari itu, pemilihan kata yang tepat sangat diperlukan. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang selection of proper word. Selection of proper word adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dan tepat dalam berkomunikasi. Pemilihan kata dalam penyampaian pesan kepada orang lain sangat penting agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Penggunaan kata asing yang sulit dimengerti merupakan suatu pemborosan, dan pemahaman yang baik kepada audiens akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi proses penyampaian pesan. Dalam pemilihan kata, ada beberapa kriteria agar kata yang dipilih sesuai. Yang pertama, merupakan kalimat aktif. Kalimat aktif di sini merupakan kalimat langsung, jelas, dan mudah dimengerti. Contohnya, saya ingin mendiskusikan agenda rapat untuk minggu depan. Apakah besok jam 10 Anda ada di kantor? Yang kedua, menggunakan SPOK yang tepat. Penggunaan kalimat yang singkat memang efisien dan dapat mudah dimengerti. Namun, tetap harus memperhatikan kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Contohnya, saya sudah mengirimkan agenda rapat besok. Saya sebagai subjek sudah mengirimkan sebagai predikat, agenda rapat besok sebagai objek. Yang ketiga, menghindari kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan ujaran yang bermaksud untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu dan memiliki maksud keharusan. Biasanya terdapat kata harus, wajib, dan lainnya dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat perintah, semua peserta wajib hadir tepat waktu. Untuk menghindari kalimat berisi perintah, bisa menggunakan kata silakan, diharapkan, dan sebagainya. Misalnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang keempat, menghindari kalimat larangan. Kalimat larangan adalah ungkapan atau perkataan yang meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan karena alasan tertentu. Biasanya terdapat kata tidak, dilarang, jangan, dan lain sebagainya. Contoh kalimat larangan, dilarang mengenakan pakaian yang tidak sopan. Untuk menghindari kalimat yang bersifat larangan, maka bisa menggunakan kata harap, tolong, dan lain sebagainya. Misalnya, diharapkan untuk mengenakan pakaian yang sopan. Selain 4 kriteria tadi, gunakan juga kata berikut untuk tetap menjaga etika saat berkomunikasi, yaitu yang pertama, tolong. Kata tolong harus digunakan ketika meminta bantuan. Kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Kata tolong membuat kita lebih sadar akan kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki. Dengan mengucap tolong, kita lebih mampu untuk menerima diri sendiri secara apa adanya dan melihat apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Yang kedua, maaf. Ketika kita mengatakan, saya minta maaf, itu berarti kita memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Maaf tidak berarti menunjukkan bahwa seseorang tersebut lemah atau kalah, tetapi juga dapat berarti menghormati orang lain dan membawa kedamaian bagi diri sendiri. Dengan maaf, kita lebih memahami bahwa selain perasaan kita sendiri, ada juga perasaan dari orang lain yang patut kita hargai. Yang ketiga, terima kasih. Bentuk penghargaan atas upaya seseorang tidak harus berbentuk medali, piala, lencana emas, ataupun uang. Hal paling sederhana, termurah, dan termudah untuk dilakukan adalah mengucapkan terima kasih. Sekecil apapun bantuannya, pasti sangat berguna di saat-saat sulit. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang selection of proper word. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.